Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita hanya bisa berjumpa melalui online saja. Pada pelajaran tahsin kita kali ini akan Ana sampaikan pengantar ilmu tajwid. Mengapa kita harus belajar tajwid? Walaupun kita belajar kali ini hanya melalui suara saja, insya Allah mudahkan kita dalam belajar bersama-sama. Baiklah, yang pertama yaitu ada definisi ilmu tajwid. Lafal tajwid menurut bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah adalah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Artinya, mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti jahar, isti'la, istifal, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarqiq, ikhfa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi seorang qari bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid, semisal izhar, mad, gunnah, dan sebagainya. Baginya, mungkin hal itu sudah cukup bila kaum muslimin yang lain telah banyak mempelajari teori ilmu tajwid, karena sekali lagi mempelajari teorinya adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Akan lain halnya dengan orang yang tidak mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Menjadi wajib baginya untuk belajar dan berusaha membaguskan bacaannya sehingga mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dalil kewajiban membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah sebagai berikut. Firman yang pertama ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran sesuai dengan tartil, yaitu surat Al-Muzammil ayat keempat. Imam Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat waqaf. Kemudian ada juga dalam Jazari mengapa membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, yaitu fardu ain. Imam Ibnu Al-Jazari menjelaskan, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Artinya, membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Siapa yang membacanya dengan tidak bertajwid, maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan tajwid pula Al-Quran sampai darinya kepada kita. Kemudian yang ketiga, fadilah atau keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid sendiri itu ialah ilmu yang sangat mulia. Hal ini karena keterkaitannya secara langsung dengan Al-Quran. Bahkan dalam dunia ilmu hadis, seorang alim tidak akan mengajarkan hadis kepada muridnya sehingga ia sudah menguasai ilmu Al-Quran. Di antara keistimewaannya adalah sebagai berikut. Ada 3 sebenarnya di sini. Ana akan membacakan salah satunya aja, nanti kedua lagi Ana akan tampilkan. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan tolak ukur kualitas seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian ini yang kedua. Dan selanjutnya ini yang ketiga. Silahkan dibaca masing-masing ya, baca masing-masing saja. Kemudian yang keempat, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran disebut lahan. Lahan dibagi menjadi dua. Kesalahan-kesalahan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jali dan lahan khafi. Kita akan bahas satu-satu. Ini yang pertama adalah lahan jali. Adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi uruf qura atau kelaziman dan tradisi ulama qiraat, seperti ain dibaca hamzah atau mengubah harokat fathah menjadi dhammah. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbil alamin dibaca rabbil alamin, atau an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Nah, harusnya taknya di sini fathah kemudian dibaca dhammah. Melakukan kesalahan seperti ini dengan sengaja hukumnya adalah haram. Dengan sengaja ya. Kemudian yang kedua adalah khafi. Adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran yang tidak sampai menyalahi uruf qura, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca mad jaiz munfasil, dan lain-lain. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh. Kemudian yang kelima ada tingkatan tempo bacaan Al-Quran. Tempo bacaan yang diakui oleh ulama qiraat ada 4, yaitu yang pertama ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, dan al-hadr yang keempat. Yang pertama ada tahqiq, yaitu bacaan Al-Quran yang sangat lambat dan bertajwid, yang lazim digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Yang kedua ada tartil, yaitu bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai dengan standar, yakni pertengahan antara tahqiq dan tadwir. Bacaan ini adalah bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Kemudian yang ketiga ada tadwir, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara hadr dan tartil namun masih bertajwid. Yang keempat ada al-hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat namun tetap mempraktikkan tajwidnya. Itu tadi ada 4 ya tingkatan tempo bacaan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam ada hukum isti'azah dan basmalah. Yang dimaksud dengan isti'azah adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu adalah bacaan isti'azah. Hukum membaca isti'azah ini sebelum memulai tilawah atau membaca Al-Quran adalah sunnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lafal isti'azah di atas dapat pula ditambahi dengan as-sami'ul alim setelah kata billah, sehingga berbunyi menjadi a'udzu billahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Adapun membaca basmalah yaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim adalah hukumnya mustahabbah, sangat dianjurkan baik di awal surat maupun pertengahan surat, kecuali pada surat At-Taubah, baik dilakukan dengan suara keras ataupun pelan. Kemudian ada beberapa cara menyambungkan lafal isti'azah, basmalah serta awal surah. Ada 4 cara. Yang pertama, qat'ul jami', yaitu isti'azah, basmalah dan awal surat secara terpisah-pisah. Contohnya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi terpisah-pisah antara isti'adzah, basmalah sama awal surah. Kemudian yang kedua ada waslul jami'. Isti'adzah, basmalah dan awal surah secara bersambung. Contoh: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada qat'ul awwali wa waslus tsani bis salis, yaitu isti'adzah secara terpisah lalu menyambungkan bacaan basmalah dengan awal surat. Contohnya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ada waslul awwali bis-tsani. Isti'adzah dan basmalah, sedang isti'adzah dengan basmalah, kemudian baru dibaca awal surat dengan cara terpisah. Contohnya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi cara menyambungkan bacaan di antara dua surat. Ada 3. Jadi misalnya antara surat akhir Al-Baqarah mau bersambung dengan awal surat Al-Imran, atau dari surat Al-Imran ke An-Nisa, dari akhir surat An-Nisa ke Al-Maidah, dan seterusnya ya, dan selanjutnya. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, qat'ul jami', sama seperti tadi, basmalah dan awal surat yang baru secara terpisah. Jadi kayak kita baca biasa. Contohnya seperti ini: fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi seperti kita membaca biasa, dipisah-pisah. Kemudian yang kedua ada waslul jami', basmalah dan awal surat yang baru secara bersambung. Nah, contohnya: fi jidiha hablum mim masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi semua bersambung, gak ada pisah-pisah. Adapun menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah boleh menggunakan 3 cara, yaitu waqaf bersambung atau saktah. Saktah itu artinya terpisah tanpa disertai nafas. Ya, contohnya yang terpisah, cara bacanya seperti ini: Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu secara terpisah. Kemudian yang kedua, yang secara bersambung: Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, itu secara bersambung. Kemudian yang ketiga, terpisah tanpa bernafas. Contoh: Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, itu yang ketiga. Terpisah tapi tanpa bernafas, tanpa ambil nafas. Kemudian yang ketiga ada qat'ul awwali wa waslus tsani bis salis, yaitu waqaf ketika di akhir surat, kemudian membaca basmalah disambungkan dengan awal surat yang baru. Contohnya: fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi awal surat sama bismillah sama awal surat digabungkan. Adapun tadi yang cara menyambungkan lafal isti'adzah dan basmalah dan awal surah kan ada 4. Nah, sedangkan yang
antara dua surat digabungkan itu cuma ada 3. Kenapa? Ketika kita menyambungkan akhir surat tadi dengan basmalah, kemudian kita berhenti di basmalah tersebut dan memulai surat yang baru, itu adalah salah. Jadi kita membaca awal surat seperti tidak membaca basmalah. Makanya jadi tidak dimasukkan ke dalam sini untuk yang antara penggabungan akhir surat dengan awal basmalah. Kemudian yang ke berapa ini? Yang terakhir, ada keutamaan membaca isti'azah. Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan beberapa hikmah tentang anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada pembaca Al-Qur'an untuk beristi'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Di sini ada beberapa, ada 6, nanti Ustazah akan tampilkan saja, bisa kalian catat nanti di buku masing-masing. Ya, sekian yang bisa Ana sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi. Sebelumnya nanti setiap ada materi seperti ini tolong dicatat di buku masing-masing ya. Nanti ada